Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun teman-teman berada, kembali lagi bersama aku Dulan Sari. Kalau semuanya teman-teman ada mau request tentang judul dan lain sebagainya, boleh banget di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi karena kita banyak requestnya ataupun banyak yang menanyakan terkait dengan persoalan dunia kuliah atau kampus, jadi Wulan sering sharing ke teman-teman ataupun diskusi sama teman-teman berkaitan dengan dunia perkuliahan gitu ya. Nah, saat ini banyak juga yang mengalami yang namanya stres, depresi karena pandemi Covid belum juga selesai, selanjutnya tugas numpuk dan juga harus menghadapi yang namanya daring, menghadapi dosen, terkadang juga nggak dibales. Nah, terus gimana sih caranya biar walaupun dalam keadaan daring ataupun dalam jaringan, tapi teman semua tetap semangat, tetap memiliki rasa nyaman dan betah banget mau kuliah gitu. Wulan mau bagi tips cara kepada teman-teman semua. Ini adalah suatu cara yang memang dipraktekkan langsung oleh Wulan dan teman-teman bisa ambil beberapa poin ataupun ambil sebagai referensi ya buat teman-teman ke depannya biar semangat untuk kuliah. Oke, stay tune. Oke, cara pertama adalah bangun niat teman-teman. Nah, kalau seumpamanya offline aja teman-teman males-malesan, apalagi online, pasti kan aduh ngantuk, belum lagi godaan pulau kapuk yang begitu menggoda, selanjutnya juga godaan dari lingkungan sekitar yang pingin udah masak-masak aja deh daripada kuliah, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya niat, bangun niat dari awal, pasti akan memiliki rasa tanggung jawab. Ini kampus tujuan kuliah ataupun tujuan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ini merupakan suatu pilihan dari diri saya sendiri, jadi nggak boleh disia-siain. Jadi harus bangun niat, teman-teman. Kalau pagi harus sudah punya niat, hari ini 3 SKS atau 6 SKS ataupun 9 SKS, harus semangat kayak gitu. Yang kedua, biar nggak bosen, teman-teman harus cari partner. Nah, biasanya nih ya, anak-anak kampus itu cari partnernya ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas, ataupun beda jurusan, beda fakultas dan lain sebagainya gitu. Banyak caranya. Bisa juga untuk sebagai teman atau sebagai penyemangat ketika ingin berkuliah, ada juga yang menjadikannya sebagai teman pendamping lah ya, contohnya doi gitu. Nah, terus pengaruhnya apa kayak gitu? Kalau semuanya kita punya partner, punya teman yang bisa kita ajak untuk berbagi ataupun berdiskusi, maka itu memudahkan kita ketika kita ada masalah, ketika kita ada ya unek-unek ya ketika kuliah, kita bisa luapkan ke teman kita ataupun berbagi cerita gitu teman-teman. Jadi nggak dipendam sendiri gitu. Terus yang ketiga, bangun relasi. Cara yang ketiga ini sulit-sulit gampang tuh karena bagi teman-teman yang memang males banget mencari teman ataupun males berkomunikasi terlebih dahulu, ya sukanya lebih diajak komunikasi duluan, maksudnya orang lain mendingan cerita duluan ke dia dibandingkan dia bercerita pada orang lain. Ini memang agak susah sih, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba sedikit demi sedikit ya, mungkin mulai sapa-sapa di grup ataupun sapa-sapa melalui WhatsApp ya kalau sekarang karena online, nggak ada salahnya. Yang keempat, teman-teman harus ingat ketika teman-teman sudah bangun relasi, niat bahwa ketika kita kuliah itu mengeluarkan dana atau uang, dan uang ini kita peroleh dari orang tua kalau yang memang dibiayai sama orang tua. Tapi kalau yang dari beasiswa ya dibiayai dari pemerintah. Kalau kalian kerja sendiri, berarti kampus atau biaya kuliah ini dari uang kalian sendiri. Wah, jadi payah sendiri dong, keringat sendiri. So, sangat kasihan banget dan sangat miris ketika uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, pokoknya tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diamanahkan kepada kita. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima, setelah tadi kita ketahui bahwa kalau kita kuliah, itu kan pilihannya adalah menggunakan dana dari orang tua atau menggunakan uang dari pemerintah karena beasiswa, atau yang ketiga, karena memang dari diri kita sendiri yang bekerja kayak gitu. Jadi sangat disayangkan kalau semuanya kita harus ya main-main kayak gitu kuliahnya.
Selanjutnya yang kelima, biasanya ini dihadapi sama teman-teman yang ada trouble, permasalahan yang memang sukanya mendem sendiri kayak gitu. Tadi sebenarnya dari awal punya niat bagus kayak gitu, sudah mencari partner, sudah membangun relasi, tapi ternyata di saat perkuliahan berlangsung itu ada permasalahan kayak gitu. Nah, permasalahan itu bisa jadi dari keluarga, bisa dari lingkungan sekitar, dan akhirnya memang gak mau bercerita. So, buat teman-teman semua yang punya permasalahan, yuk cerita kayak gitu, jangan dipendam sendiri. Kalian pasti capek, kalian pasti letih, lelah, tapi jangan dipendam, karena kalau seumpamanya permasalahan yang memang teman-teman hadapi itu teman-teman pendam terus lama-kelamaan, maka ibaratnya kayak air dimasukin dalam tong, diisi terus menerus, otomatis kalau semuanya udah penuh akan luber kayak gitu kan. Sama juga kayak permasalahan dari teman-teman, ketika teman-teman pendam dalam hati, pendam dan akhirnya nanti berujung dengan berontak kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah memiliki 5 itu tadi, teman-teman jangan lupa juga punya goals, punya tujuan. Oke, sudah bangun niat, sudah memiliki partner, sudah membangun relasi, jangan lupa goals, tujuan teman-teman ketika mau S1 nih apa sih tujuannya kayak gitu. Jadi memang ketika tujuan S1 atau mengambil jenjang perguruan tinggi ini hanya untuk bahasanya mungkin ya udahlah formalitas aja kayak gitu. Ya nanti yang didapetin ya sama seperti yang difikirkan kayak gitu. Jadi memang harus bangun niat, bangun juga goals, tujuannya itu untuk apa gitu. Kalau yang kita pikirkan adalah emang harus banget bangun tujuan apa, sebenarnya tujuan itu yang ikut ngalur, apa sih, ngalir aja gitu. Sebenarnya kalau dari diri Wulan sendiri ya, tujuan itu sangat penting karena untuk pembangkit semangat kita ketika tadi bosen kuliah, bosen apa bosen kayak gitu. Jadi karena ada tujuan nih, tujuannya apa nih kayak gitu. Selanjutnya yang ketujuh adalah pasang target. Nah sebenarnya dalam hidup itu kita kayak nggak boleh sih ya kayak nargetin, bukan nggak boleh juga, dalam Islam pun nggak ada kayak gitu. Cuma sangat enak gitu loh kalau seumpamanya kita punya target nih, harus selesai hafalan, seumpamanya contohnya hafalan Al-Quran juz 30 1 bulan. Nah jadi semangat banget kayak gitu. Nah itu juga sama kayak kuliah, harus pasang target itu kayak sebagai pendobrak kita ketika kita males, mager, itulah penyemangatnya kayak gitu. Terus yang terakhir adalah biar kita nggak bosan, kita harus ingat skripsi atau tugas akhir atau yang berkaitan dengan harus cara biar teman-teman bisa lulus dari kampus, karena syarat lulus itu kan beda-beda ya, ada yang pakai skripsi, ada yang memang kalau ketika D3 ya tugas akhir kayak gitu. Jadi harus dipahami bahwa semua itu syarat-syarat untuk lulus gak akan bisa selesai kalau memang bukan kita sendiri yang ngerjain atau memang bukan karena usaha kita. Maksudnya kalau kita diem aja ya gimana mau selesai, kalau kita ibaratnya kita cuma diem, kita liatin aja judul kita ya kita, atau kita jalanin biasa-biasa aja ya gimana kita mau lulus kayak gitu. Gimana pembimbing mau kenal sama kita kalau kitanya juga mager-mageran, males-malesan kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa cara biar teman-teman yang ngerasa sekarang bosen, boring dan lain sebagainya, semoga ada titik temunya ya biar teman-teman bisa ada semangatnya gitu. Yang paling Wulan garis bawahi adalah kalau kita semakin lama kita di kampus, kita semakin lama juga semakin banyak mengeluarkan uang, dan uang itu berasal dari keringat orang tua kita gitu. Jadi ya orang tua tuh sangat menginginkan anak-anaknya bisa sukses, anak-anaknya bisa sampai pada titik amanah yang sudah diberikan kepada orang tua, membawa amanah itu dengan baik, sebaik-baiknya kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman makasih banyak. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.